Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivona Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Swastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat. Aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki. Entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode 3 menampilkan Belantara Berhala dengan judul Keluar dari Lorong-Lorong Gelap. Naskah karya Klik Bes, didukung oleh Ferry Fadli sebagai Galang, Harry sebagai Tukimin, Ani Ruslianti sebagai Rosemary, Herman Wijaya sebagai Elsie, Rifki sebagai pemuda ronda, dan Lukman Tambose pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP. Hiasan musik dan sutradara Bambang. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Galang sudah bersikap tegas dan lumayan keras di hadapan perempuan yang bernama Imah, yang memfitnah Galang sebagai pemerkosa di depan Bang Gendut. Galang telah berhasil pergi dari gubuk derita milik waria yang mengaku bernama Elsie. Galang berhasil lari, walau semula hanya bersembunyi di sekitar daerah itu-itu saja. Sementara waria Elsie dan Rosemary dengan semangat mengejarnya. Anak-anak perkampungan itu yang tinggal bersebelahan rumah dengan gubuk derita si Elsie malah tahu kemana dan di mana Galang bersembunyi. Anak-anak seakan mengolok-olok, mengejek, dan mencibir Galang yang kumuh, kumal, serta tiba-tiba lari bagai maling di siang hari. Seorang tukang bakso yang kebetulan dicelakakan dan dirugikan oleh Elsie karena gerobaknya yang diparkir di gang tersenggol, jalan sendiri, lalu hancur tumpah ruah masuk ke got, mencoba menguasai keadaan.
pergi minggir. Aduh, kalian ini bagaimana? Sudah dagangan baksoku kalian keroyok dengan gratis. Ya, yang masih bisa diambil malah dibawa pulang, dibawa kabur. Sekarang orang ngumpet digangguin. Ayo pergi ke sana, pergi. Aduh, kurang ajar. Ayo pulang, main sana, main. Sudah bikin tekor gue. Aduh, malah mau merugikan orang lain. Pergi, ayo pergi. Pergi, kalian pergi. Kurang ajar. Kecil-kecil kurang ajar. Ngerampas dan ngabisin dagangan orang yang masih bisa dibawa. Gedenya mau jadi apa? Jadi bajingan barangkali. Tukang bakso itu benar-benar kesal karena sekembalinya memburu Elsa dan Rosemary untuk meminta ganti rugi setelah gerobaknya tersenggol dan jalan sendiri masuk got. Mie dan bakso yang masih bisa diselamatkan dari dalam gerobak baksonya ternyata sudah habis, ludes dijarah anak-anak. Dan entah karena dorongan manusiawinya, dia mengalah, namun berusaha ingin tahu siapa sebenarnya yang lari, dan dilihatnya cukup licik menyembunyikan diri. Sekarang jadi sepi. Anak-anak kecil yang ramai di atas sana, di atas jembatan kecil ini, yang berebut melihat aku, yang seakan mengejek dan mengolok-olok, ternyata sudah pergi. Mereka pergi. Kudengar, mereka pergi menjauh dari tempatku sembunyi karena tukang bakso itu. Ya, berkat tukang bakso itu. Tadinya aku sudah cemas. Jangan-jangan tukang bakso itu memberitahukan aku ada di bawah jembatan kecil ini pada Elsa dan Rosemary. Ternyata tidak. Halo, Bu. Tukimin alias tukang bakso, salah satu saksi mata yang langsung melihat Galang menjatuhkan diri ke sebuah tumpukan sampah, lalu merayap, merambat dengan tiarap sampai ke pinggir kali kecil, dan akhirnya sembunyi di bawah jembatan. Akhirnya melapangkan hati dan meluangkan kesempatan untuk melihat langsung siapa dia. Jangan kaget, Mas. Oh. Maaf ya. Siapa kau? Namaku Tukimin. Oh, Tukimin. Kamu sendiri siapa? Apa namamu Johnny? Seperti yang ku dengar dari mereka yang mengejar-ngejar kamu tadi itu. Bukan. Mereka yang memberi nama itu seenaknya. Mereka siapa? Maksudku, kau kenal dengan orang-orang yang memberi nama Johnny dan yang mengejarmu tadi itu? Tidak. Loh. Aku belum kenal betul siapa mereka. Lantas, namamu sebenarnya siapa? Galang. Oh, Galang. Begitulah. Nama yang bagus, tapi cukup asing bagiku. Syukurlah. Kau, Galang, mereka, kenapa mereka mengejarmu? Entahlah. Loh, karena kau mengambil barang di rumahnya ya? Mencuri maksudmu? Ya, barangkali. Loh.
Sekumal ini tampangku sekarang. Mencuri, mengambil milik orang yang bukan hakku adalah tetap tabu bagiku. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Tidak perlu kau minta maaf untuk ini. Sebenarnya akulah yang harus berterima kasih kepadamu. Karena aku dengar kaulah yang mengusir anak-anak kampung yang berkerumun di atas jembatan kecil. Seakan aku jadi tontonan aneh bagi mereka. Itu tadi. Iya, sudahlah. Lupakan semua itu. Aku memang sudah lama kesal dengan anak-anak kampung kumuh seperti ini. Sebenarnya orang tua mereka tidak banyak berbeda. Aku selama jadi pedagang bakso paling sengsara jualan di daerah sini nih. Ada yang pesan sesudah baksonya habis, kutagih, bayarnya malah nantang. Tapi ya apa boleh buat, aku berangkat dan pulang harus lewat kampung sini nih. Aku kenal betul. Di sini orangnya macam-macam. Jauh lebih buruk dari kampung sana itu. Di sini banyak banditnya, pelacur liarnya, termasuk waria, wadam alias banci itu loh. Oh ya? Makanya kalau kamu merasa tidak punya salah, lebih baik sekarang juga pergi dari daerah sini. Kenapa? Kalau kamu ini anak kecil, barangkali kamu akan dipaksa menjadi copet. Kalau kamu sudah besar begini, tidak tahulah. Ada baiknya aku tunggu sampai agak malam. Pokoknya mulai gelap. Jangan. Sekarang juga? Iya, harus sekarang juga. Gila. Mau lari lewat mana? Gampang. Telusuri saja kali ini. Memang agak sulit lewat gorong-gorongnya. Karena kamu harus jalan membungkuk. Yang jelas, gorong-gorong jalan air ini lurus. Tidak ada tikungan sebesar ini. Di ujung gorong-gorong ini, agak jauh di sana, kamu nanti akan menemukan kali besar, terbuka, dan aku akan menunggumu di sana. Betul? Percayalah. Baiklah. Sampai jumpa di ujung gorong-gorong sana ya. Baik. Sekarang juga aku merangkak. Iya. Setengah percaya, setengah tidak, Galang mulai merangkak, masuk dan semakin masuk ke gorong-gorong kali kecil yang lumayan keruh airnya. Bau busuk, namun toh ada tanda-tanda mengalir. Galang semakin masuk ke dalam suasana bawah jembatan dan bawah jalanan semakin gelap. Galang semakin akrab dengan suasana dan keadaan itu. Galang semakin menguasainya. Dan bagaimana dengan waria yang mengaku bernama Elsie, serta perempuan Rosemary yang merasa kehilangan Galang? Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Aduh, Ros. Apaan sih? Mana tukang bakso tadi? Mana dia? Aduh, mana? Iya,
Ini dia orangnya. Gue juga sama-sama nyariin. Lo tahu nggak kemana arah tukang bakso itu perginya? Aduh, Ros, gue nanya. Lu jawabnya nanya juga. Konyol. Sudah deh. Tukang bakso itu biarin aja deh dulu. Sekarang mana si Joni itu? Ketemu apa kagak? Aduh, lu sendiri gimana? Hah? Ketemu atau kagak? Sama-sama begonya. Malah nanya lagi. Habis. Mau bilang Mana sih? apa, Ros? Gue kagak nemuin. Cuma kita nyari juga. Ternyata balik lagi kemari. Kagak ada yang berhasil satupun juga. Ini gara-gara si Ima itu. Iya. Bagaimanapun, gua mau nuntut ganti rugi. Nah, udah biar dia yang nyariin atau cari akal nyuruh Bang Gendutnya nguber si Joni itu. Nah, kalau gitu bagus tuh. Ayo kita cari si Ima itu yuk. Tunggu dulu. Tunggu, bentar deh. Aduh, nunggu apa lagi? Sekarang gue inget nih. Hah? Inget apaan? Kalau si Joni itu masih ada di sekitar sini, Yeah. masih sembunyi di seputar kampung sini, sudah aja panggil anak-anak, kumpulin mereka, suruh mereka nyariin kemanapun mereka mau. Nah, kalau ketemu, kasih upah masing-masing 100 perak atau cepek. Gimana tuh? Kamu benar juga, Ros. Ya kan? Ayo, itu, aduh, kebeneran. Ada banyak anak-anak ngumpul di sono. Hai, aduh, tolong anak-anak, tolong dong. Iya, ayo sini. Semula anak-anak kampung yang banyak berkerumun dan bermain menurut kehendak anak-anak itu sendiri agak curiga dan enggan menanggapi datangnya Else dan Rosemary di tengah-tengah mereka. Namun setelah Else menjanjikan hadiah uang kepada mereka, waduh, banyaklah kesan yang dapat melegakan hati Else dan Rosemary. Sebelum kerumunan anak-anak itu bubar dan menyebar untuk mencari Joni, sebutan Else dan Rosemary untuk Galang yang belum dikenalnya, banyak keterangan dan informasi yang dapat didengar dari anak-anak itu sendiri. Ada yang mengatakan melihat orang asing bersembunyi di warung ketoprak Empok Sali. Ada yang mengkisahkan melihat orang asing duduk jongkok di bawah jembatan di pinggir perkampungan mereka. Ada pula yang mengatakan orang asing itu teman tukang bakso. Percayakah Else si bencong dan Rosemary itu pada anak-anak? Galang. Loh, di mana orang itu? Jangan-jangan dia tidak tahu maksudku dan tersesat jalan. Masuk ke gorong-gorong yang lebih kecil barangkali. Wah, gawat. Hari sudah gelap. Jelas susah mencarinya. Aku coba nanti. Galang. Itu dia. Kau berhasil, Galang? Iya. Aku sudah cemas, Aku sudah mulai takut. Terlalu lama aku menunggumu di mulut gorong-gorong sini. Kupikir kau tersesat jalan. Kupikir kau berbelok dan masuk ke gorong-gorong yang lebih kecil. Tidak lurus kemari. Sabarlah, Tok Emin. Iya. Sekarang aku lega loh. Berjalan sebagaimana layaknya manusia normal berjalan, tentu lebih cepat sampai di tujuan. Daripada aku yang hanya bisa merangkak, menyebabkan air selokan busuk dan berbagai kotoran dalam gelap lagi. Lihat saja, aku makin kotor dan bau. Iya, akhirnya aku maklum. Maafkan aku, Galang. Ya, tidak apa-apalah. Dan sekarang kamu mau kemana? Aku mau duduk cukup lama di sini. Loh. Di tepi kali Ciliwung ini
Sampai hari semakin gelap dan keadaan semakin sepi. Jangan Galang. Sebaiknya jangan. Kenapa jangan? Pulang saja ke rumahmu. Saat ini gubuk pun aku tidak punya. Loh, tampangmu. Kamu pendatang baru ya? Begitulah. Mau jadi apa kamu di sini? Maksudku, apa kamu punya rencana cari makan di Jakarta dengan menjadi tukang gali atau pemulung? Barangkali pengemis atau tukang bakso seperti aku ini. Jangan-jangan kamu mau jadi preman-preman bajingan. Lihat saja nanti. Tukimin, kalau kau mau pulang ke rumahmu, pulanglah. Tinggalkan aku di sini. Tidak Galang, tidak. Kenapa tidak? Aku ingin mengajakmu tinggal di gubukku. Jika kau benar dan jujur mengatakan bahwa kau pendatang baru dari daerah. Apa yang kau harapkan dari aku? Apa aku ini berguna untuk kamu? Ya. Bagaimana ya? Jawab dulu pertanyaanku barusan. Jawab dulu. Sebenarnya terlalu cepat kukatakan kalau sekarang kuomongkan. Tapi tidak apalah. Kalau kamu ingin tahu. Masalahnya sepele. Dulu, semula aku datang ke Jakarta, aku kurang lebih sama menderitanya dengan kamu. Begitu? Entah kenapa, tiba-tiba ada orang baik yang membawa dan memberi tumpangan. Serta pada akhirnya menolongku hingga aku bisa berdiri sendiri. Walau cuma jualan bakso. Sayang, orang baik itu pergi begitu saja. Pindah tugas ke daerah barangkali. Aku tidak tahu. Aku pikir ada baiknya aku sedikit berbalas budi kepada kamu. Ternyata masih ada juga orang kecil yang berjiwa besar di kota ini. Bagaimana Galang? Ikut aku saja. Baiklah. Setelah agak malam dan suasana kota agak sepi, barulah Galang dan Tukimin, si tukang bakso yang berbaik hati itu, perlahan beranjak dari tepian Kali Ciliwung. Tak karuan rasa pegal dan penatnya Galang, namun toh tetap jalan lebar, perumahan dan perkampungan dilewatinya bersama Tukimin. Mana gerobak baksomu Tukimin? Aku titipkan di warung Tegal kenalanku. Di sana, di pinggir jalan. Di luar perkampungan kumuh, tempat aku lihat kamu itu. Di salah sebuah perkampungan kota, di saat-saat Galang dan Tukimin lewat di tengahnya, apa yang terjadi? Maling! Maling! Kita harus lari dari sini, Galang. Ayo. Tidak. Aku akan menghadapi orang itu. Aduh, mau mati konyol kamu. Maling! Silakan kau teriak maling lagi. Bisa makin ku hajar mulutmu itu. Aku bisa karate loh. Aku bisa taekwondo. Ayo. Ampun. Galang, ayo lari. Orang-orang di perumahan sini keluar semua. Ayo. Ayo Tukimin, ayo.
Pos. Ya, sebentar, Pak. Ya, Bu. Sudah diam. Rewel terus. Rewel, perut buncit, itu tanda-tanda cacingan. Cacing masuk ke dalam tubuh anak-anak lewat makanan, air, atau dari tanah sewaktu bermain dan menghabiskan zat-zat makanan sehingga tubuh menjadi kurus. Minum Upikson 3 atau 4 kali setahun untuk mencegah cacingan. Upikson membasmi cacing. Upikson buatan Bayer. Bayer, jaminan mutu. Sementara pemuda yang bertugas ronda, yang telah berteriak ngawur, diajar Galang hingga roboh dan tersungkur. Tampak orang-orang penduduk di kompleks perumahan yang dilalui oleh Galang dan Tukimin berhamburan keluar rumah. Galang dan Tukimin lari kalang kabut, tak begitu mudah lagi dilacak oleh mata telanjang. Nah saudara, kemanakah Galang dan Tukimin lari? Kemanakah mereka pergi? Dan bagaimanakah kisah Galang selanjutnya? Nantikan dan dengarlah kisah Galang Gemilang di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.